ini saudara. Kau tetaplah Allah adalah penolong kita. Walau semua yang berubah, ribu rebah di tanganmu, takkan ku goyah. sekali lagi. Walau seribu rebah di sisi. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau tetap Allah penolong kami. Amin. Walau 10.000 rebah di tanganmu, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Bapak, inilah pengakuan kami. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu kami deklarasikan pagi hari ini, sekalipun ada 1.000 orang di sebelah kami yang roboh, di sebelah kanan kami ada 10.000 orang yang jatuh tergeletak, kami tidak demikian. Karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa yang boleh kami nikmati lewat ibadah kami, lewat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan saatnya sekarang kami boleh mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Kami mau buka hati kami, telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap mendengar nasihat-nasihat Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Bapa yang ada di dalam gedung gereja, yang lagi nonton YouTube maupun Facebook, bahkan pendengar-pendengar kami yang ada di kebun-kebun yang tidak sempat turun beribadah di kampung, dan mereka beribadah bersama kami. Jama dan lawat Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan itu akan memulihkan kami di hari ini. Demikian juga dengan hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Ini semua karena Engkau punya rencana buat kami semuanya. Karena itu kendalikan pikiran, tubuh, roh, bahkan lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu yang Tuhan percayakan berbicara hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan bagi jemaat-Mu. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu buat kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih para pelayan altar, pemuji yang sudah membawa kita dalam pujian yang luar biasa di saat ini, ya, dan termasuk juga penyembahan-penyembahan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pasti tahu ya, yang usia-usia Pak Kole, saya, Kosong, Pak Anu, kita pasti tahu yang namanya Charles Darwin. Ya, Charles Darwin. Kalau Charles Potoboda itu, kalau orang meninggal, kocai maksud saya Charlesnya. Biasa pesan bunga, keren bunga. Kalau Charles Hengkang, Tompi Tamang. BBI. Ada juga satu Charles Tinggi, ada anak hilang di Surabaya 2 minggu, berdoa dapat. Lalu kemudian kemarin di Jakarta hilang lagi 3 minggu. 3 bulan dapat di Jawa Tengah. Itu Charles yang lain. Itu hanya sedikit pengantar. Tapi kalau Charles Darwin, saya kira saya belajar biologi SMP itu tahun 85, ya. Nah, itu yang tadi saya bilang umur-umur orang ini kan yang 50 ke atas itu pasti tahu lah itu. Karena pelajaran biologi pada waktu itu, saya tidak tahu kalau sekarang, kita dibawa untuk paham tentang satu konsep yang disampaikan oleh Charles Darwin, ya. Charles Darwin itu sebenarnya dia awalnya itu adalah berpendidikan di sekolah teologi di Cambridge kalau tidak salah. Pokoknya seperti itu profilnya. Lalu kemudian situasi dan kondisi mempengaruhi dia.
Sehingga Charles Darwin ini akhirnya mengeluarkan satu konsep yang ya memang kita melihatnya ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sempat diperdebatkan. Kita waktu itu masih SMP, masih remaja, tapi berdiskusi dalam sebuah diskusi yang cukup hangat. Karena Charles Darwin bilang apa? Teori evolusi kan begini. Nah ini kemarin sempat Ibu Gembala bawakan di ibadah doa malam ya. Firman yang kemarin sempat menyampaikan tentang, karena kita bicara evolusi, saya ingin membawa kita dulu mengerti hal yang penting tentang revolusi dan evolusi. Ya, Charles Darwin bilang begini, nenek moyang manusia itu kera. Ya. Tetapi saya punya guru biologi, saya sudah lupa, tapi namanya Pak Arnold waktu itu. Dia ajak kami berpikir dan dia bilang, tahukah kalian, ya, sebenarnya Darwin itu salah, ya. Nenek moyang manusia itu bukan kera, tetapi justru kera itu punya nenek moyang adalah manusia. Ya, saudara, perdebatan sangat panjang sekali, ya, karena dia menganut teori evolusi. Sebab evolusi itu perubahan yang terjadi karena ada sebuah kompetisi, adaptasi alami yang terjadi. Sehingga menurut Charles Darwin, ya, menurut Charles Darwin, ini teman tidak alkitabiah, sangat bertentangan dengan iman kita. Bahwa dulu itu, ya pokoknya kera itu gini-gini, lalu melalui seleksi alam, akhirnya jadilah seperti orang ini. Ya. Tetapi guru saya itu bilang sebaliknya. Dia bilang justru manusia itu dulu sudah ada. Tetapi karena seleksi alam, karena mungkin ya ada sebagian orang yang masuk hutan, hidup di hutan, lalu menggunakan cara-cara akhirnya badannya tumbuh bulu, lalu mulutnya jadi besar dan lain. Sehingga ada kemungkinan menurut dia bahwa itu kera itu dulunya nenek moyangnya itu, leluhurnya itu manusia. Bapak Ibu silakan, kita ini hanya teori ilmiah saja, tapi ini kan tidak alkitabiah, ya. Yang saya mau bawa kita untuk bahwa ketika bicara tentang evolusi, evolusi itu perubahan yang terjadi yang akhirnya jadi seperti itu, yang baru karena ada seleksi alam. Nah, karena itu ketika yang dibilang Ibu Gembala hari Jumat kemarin, ketika evolusi terjadi, maka itu dia akan memakan waktu sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Menurut Darwin itu kan dulunya kera itu kan sekitar berapa ribu tahun yang lalu itu begitu. Lalu berubah menjadi manusia. Begitu juga menurut guru saya itu. Dulu manusia memang sudah seperti sekarang. Tetapi karena sekian ribuan tahun ada sejumlah orang yang masuk hutan dan akhirnya mereka seperti kera sekarang. Ya, itu wallahu alam. Pokoknya itu tidak alkitabiah. Tapi saya ingin membawa kita untuk mengerti. Evolusi itu perubahan yang berlangsung lama. Nah, lalu apa itu revolusi? Revolusi itu memang sama, itu perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi secara drastis. Dalam waktu yang tidak lama. Memang kadang-kadang yang namanya revolusi sering terjadi ada konflik. Bahkan dalam revolusi tertentu terjadi kekerasan. Itu faktanya, saudara. Ya, itu faktanya. Jadi sama-sama. Evolusi dan revolusi sama-sama terjadinya perubahan. Tetapi kalau evolusi butuh waktu yang lama, maka revolusi itu butuh waktu yang singkat. Saudara ingat Presiden Jokowi ketika dia baru terpilih 2012 kan, yang pertama dia bicara di depan banyak orang itu kan, saya mau lakukan revolusi mental karena jabatan saya ini cuma 5 tahun, singkat. Karena itu harus cepat terjadi. Revolusi mental bagi seluruh ASN, seluruh pegawai, seluruh orang-orang yang membantunya. Itu kan bahasanya begitu. Karena memang namanya revolusi itu waktunya akan sangat singkat, saudara. Kita harus memahami ini dulu. Sebelum kita sampai pada satu tema yang Tuhan kasih ke Gembala untuk menjadi bahan perenungan kita sepanjang 1 bulan ini. Revolusi iman orang percaya. Saya kira di dalam ibadah kita beberapa waktu yang lalu, baik Ibu Yesi, Pak Gembala, Ibu Alci, bahkan kemarin di doa malam juga,
Bapak Ibu doa malam tuh saya diberkati waktu saya datang. Padahal malam kemarin saya sebenarnya mau tidak datang. Ya, saya mau ketik sesuatu. Ternyata Ibu Gembala menyampaikan. Itu secara jelas itu bicara tentang Filipi pasal 3. Dan saudara, kalau kita mau memahami lebih mendalam tentang ini, tentang revolusi iman orang percaya ini, maka secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 itu harus digumuli, ya. Itu harus dipelajari dan itu harus didalami secara saksama dan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Nah, itu yang saya bilang, karena itu sudah kita baca. Nanti sebentar pagi hari ini saya hanya akan membawa kita, karena ini punya hubungan dengan apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Yaitu revolusi mental tentang apa? Revolusi iman orang percaya tentang pengampunan dosa. Karena Pak Gembala kan menyatakan mendapatkan visi bahwa itu ada di pasalnya yang ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Sehingga setelah saya menggumuli ini, ada pesan yang sangat khusus, yaitu revolusi iman orang percaya dalam hal pengertian, pemahaman tentang pengampunan dosa. Saudara, ini yang harus direvolusi. Ini yang harus dirubah. Karena banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan. Banyak orang Kristen hidup dalam keterikatan. Banyak orang Kristen hidup dalam sakit penyakit. Karena konsep, cara pandang, cara berpikir tentang pengampunan dosa itu benar-benar salah. Dan harus direvolusi, harus dirubah melalui pelayanan kita di bulan ini. Saudara, secara garis besar, kalau kita mau lihat Filipi pasal 3 itu, saya mempelajari ya seorang penafsir Alkitab, William Barclay. Itu saya pakai, biasanya saya gali dia. Nah, itu Ezra Soru, pendeta Ezra Soru biasa menggunakan dia punya tafsiran juga. Dia mengatakan begini, di dalam pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 17, ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, ada 3 hal. Yang pertama itu, kalau saudara lihat ayatnya yang kedua, ya, dari pembacaan dari yang kita sudah baca-baca ini, Filipi pasal 3, dia menyebut ada penyesat-penyesat, ya, ada anjing-anjing. Itu anjing, ya, itu ditafsirkan oleh William Barclay itu bahwa ada penyesatan yang sedang terjadi di kalangan orang-orang di jemaat di Filipi waktu itu. Dan menurut William Barclay, penyesatan tentang pengampunan dosa ini, ya, itu memang sangat membahayakan. Nah, kalau ayat 2 itu mengatakan bahwa penyesatan, ada anjing-anjing yang menyesatkan. Saudara perhatikan, bahkan di ayat-ayat selanjutnya, termasuk ayat 13 dan ayat 14 dari pembacaan kita, ya, dari ayat firman Tuhan yang diberikan untuk kita bersama. Bahwa Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara, saya mau, kalau di dalam Alkitab merah ini yang kayak saya punya ini, ya, yang Alkitab bahasa sederhana, itu dia punya pengertian yang bagus sekali, ya. Di sini dia mengatakan, saya melupakan apa yang sudah lewat. Saya melupakan apa yang sudah lewat. Apa yang sudah lewat, dan sekuat tenaga mau capai panggilan Kristus. Ini memang lebih gampang kita mengerti kalau kita pakai Alkitab terjemahan sederhana yang diterbitkan oleh Gandumas. Jadi ada penyesatan, ada orang-orang anjing-anjing. Kalau di sini malah dikatakan pembohong, ya, pendusta. Jadi ada jemaat di Filipi yang didustai, yang dibohongi, untuk tidak paham, untuk tidak mengerti tentang konsep pengampunan dosa. Dan itu terbawa terus sampai sekarang ini, saudara. Karena itu saya pikir, ya,
merenung dan saya bilang kalau bulan ini Tuhan mau ajar kita jemaat tentang revolusi iman orang percaya. Yang Tuhan maksud awal dari semua itu adalah merevolusi, merubah cara pandang kita tentang konsep pengampunan dosa. Apa yang disampaikan Ibu Yesi, apa yang disampaikan Pak Gembala, Ibu Alci, dan juga Ibu Gembala kemarin, itu akan mudah dapat terjadi. Kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan di masa lalu. Kita akan meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau konsep cara berpikir kita ini kita rubah, kalau terjadi revolusi iman, revolusi cara pandang kita tentang pengampunan dosa, itu mudah saja akan terjadi. Kenapa ayat 13 dan ayatnya yang ke-14? Ya. Karena banyak, saudara. Ini yang kita harus tahu. Ini yang harus kita mengerti. Ada banyak orang yang memang mengalami kehidupan yang tidak sesuai di ayat 14 itu, tidak sesuai dengan panggilan Kristus. William Barclay mengatakan begini, panggilan Kristus itu adalah panggilan untuk menikmati kehidupan kerajaan sorga di bumi dan nanti di sorga. Ya. Jadi kita, kalau tadi dibilang kita harus bekerja sekuat tenaga untuk menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan sorga, panggilan sorgawi itu. Dan di dunia ini dan di sorga. Saudara, mestinya orang-orang percaya kan hidup dalam posisi sebagai orang-orang yang hidup sebagai apa? Warga kerajaan sorga. Menikmati begitu banyak janji-janji Tuhan yang dikatakan, ya. Malah William Barclay memberikan gambaran apa yang ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Bahwa aku datang, Yesus datang. Ya. Yesus datang untuk memberi apa? Kehidupan kita yang berkelimpahan. Yesus datang bukan membawa kita, orang percaya hidup, jatuh bangun, terikat di dalam dosa, tidak lepas-lepas. Yesus datang bukan membawa orang sakit berpuluh-puluh tahun tidak sembuh-sembuh. Yesus datang bukan untuk membawa orang-orang hidup di dalam rumah tangga yang kacau balau. Tidak, Yesus tidak datang untuk itu. Jadi William Barclay mengatakan bahwa kehidupan kerajaan sorga itu harus akan nyata dinikmati ketika kita ada di dunia ini. Seharusnya kan demikian. Tetapi penyesat-penyesat itu membawa kita untuk tidak mengerti tentang pengampunan dosa yang sebenarnya itu. Yang apa yang Tuhan mau. Ya saudara, karena itulah kalau pagi hari ini kita mau mengerti tentang revolusi iman orang percaya, maka saya persempit pemahaman itu. Tuhan mau terjadi revolusi dalam pemikiran kita, dalam cara pandang kita tentang pengampunan dosa. Karena ayat 13 dan 14 itu mengatakan demikian. Saudara, ini yang dipakai oleh penyesat-penyesat. Ini yang dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Untuk bagaimana membuat kita orang-orang percaya akan terus berada di dalam kekalahan, saudara. Coba saudara perhatikan debat-debat antar agama. Saudara perhatikan yang agak viral sekarang ini Edis TV. Ya, kalau kita ikuti di YouTube, di Facebook atau di TikTok. Sebenarnya yang diserang-serang oleh saudara-saudara kita yang lain itu kan, itu soal pengampunan dosa. Ya, itu yang paling banyak diserang, saudara. Karena iblis tahu, si pendusta itu tahu, kalau orang Kristen tidak melakukan revolusi, pemahaman yang mendasar tentang perubahan ini, ya, tentang pengampunan dosa ini, maka dia akan jatuh hidup dalam kekalahan, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam keterikatan dengan dosa yang sepertinya tidak akan bisa bangun-bangun lagi. Ya. Nah,
yang paling sering, yang paling terjadi dengan Tuhan mau supaya orang Kristen mengerti tentang ini, yaitu bagaimana selama ini iblis menipu manusia, termasuk jemaat yang ada di Filipi, ya, bahwa Yesus mati di atas kayu salib tidak menyelesaikan secara penuh keseluruhan. Ya. Jadi ini artinya orang Kristen masih bisa dibawa untuk selalu mengingat-ingat dosa masa lalu. Saudara, ini yang sering terjadi. Ya, ini yang sering terjadi dengan orang Kristen. Orang Kristen sering dibawa, orang percaya, mungkin saudara dan saya juga. Karena itu, saya pikir tema ini sangat ideal sekali dan sangat pas sekali. Karena kita dibawa, kita digiring untuk mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Dan itu yang sering membuat akhirnya orang percaya jatuh bangun, dan sebagainya. Saudara, ya, ini yang harus kita tahu, yang pertama. Yang kedua, apa yang sering terjadi, yang menggambarkan bahwa kita melihat Yesus itu tidak menyelesaikan secara penuh segala dosa-dosa kita. Apalagi kalau misalnya dosa itu dosa cukup berat. Ya. Melayani orang yang pernah melakukan aborsi misalnya. Itu kan pasti akan terbawa sampai kapanpun dia hidup. Itu akan terbawa. Nah, bagaimana? Iblis akan mengganggu, menaruh di dalam pikiran kita. Seperti dikatakan di ayat 2 dengan penyesat. Di sini kan dikatakan tentang sunat. Tetapi intinya adalah kita dibawa untuk apa, saudara? Untuk selalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sering membawa orang percaya untuk jatuh dan tidak bangkit lagi. Karena tidak melakukan revolusi di dalam pemahaman dia tentang pengampunan dosa ini. Yaitu orang percaya memandang bahwa Yesus tidak menyelesaikan secara utuh. Sehingga harus ditolong dengan perbuatan baik. Ya. Saudara harus melayani Tuhan, harus memberikan perpuluhan, persembahan dan lain sebagainya, supaya Tuhan dari sorga lihat, aduh kasihan ya, ini dia so berbuat begini, jadi dia dosa-dosa di masa lalu itu saya kasih hapus saja, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang sering dialami oleh orang Kristen adalah jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Ya, ini ya, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kemarin siang itu di saya kantor itu ada satu ibu-ibu datang, dia sharing dengan saya. Mereka sudah punya cucu yang sudah kuliah, saudara. Ya, tapi dia cerita bagaimana pergumulan dengan suaminya yang jatuh bangun dalam dosa persinahan, perselingkuhan, dan lain-lain. Sampai dia sudah ambil keputusan, dia datang ke saya untuk mau gugat cerai. Saya layani, saya doakan dia. Ya, sampai dia bilang, saya biar sampai mati. Saya pokoknya, saya bilang sudah lebih baik daripada ibu cerai, ibu menghindar saja ke satu kota atau ini. Karena bayangkan saudara, dia kalau anaknya sudah kuliah, sudah hampir 30 tahun. Jatuh dalam dosa yang sama. Ini hal ketiga yang sering terjadi dengan orang percaya. Nah, ini yang revolusi harus terjadi. Karena itu saya mau mengajak kita bersama melihat apa yang tertulis di dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Saya tidak membawa kita untuk mengerti Filipi 3 ayat 1 sampai 17. Karena saudara, ayat itu sudah sangat jelas ya, sampai hari Jumat malam kemarin. Ibu Gembala menyampaikan itu secara hebat, bagaimana kebenaran itu dari Ibu Yesi dan Ibu Alce juga Pak Gembala. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Hampir sama
Kalau kita perhatikan Alkitab terjemahan baru dengan TB2 dan termasuk di Alkitab Indonesia yang sederhana ini, intinya hampir sama. Saudara, jelas surat dari Yohanes ini, pertama Yohanes 1 ayat 9 ini secara tegas mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ya. Nah, kadang-kadang dalam debat-debat agama kan orang selalu bilang, apakah Tuhannya orang Kristen itu adil? Kok dosa ini kok tidak harus dia tanggung? Kenapa tidak dihukum? Ya. Kenapa tidak dihukum? Nah, itu yang kadang-kadang orang Kristen. Ini sekali lagi saya bilang, ini cara iblis di dalam membuat orang Kristen akan terus hidup dalam keadaan jatuh terpuruk dan tidak akan menjadi warga kerajaan sorga ketika dia ada di dunia ini. Karena dia akan hidup dalam sakit penyakit, hidup jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam keterpurukan dan lain sebagainya. Padahal 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu berarti mau dosa aborsi kah? Dosa apakah di masa lalu? Ya, seharusnya tidak usah kita ingat-ingat. Ketika iblis mau mendatang mengingat-ingat kita. Dosa mencuri, dosa berzina, dan lain sebagainya. Saudara, ini paradigma ini harus dirubah. Saya percaya apa yang dibilang revolusi, yang dibilang Ibu Yesi dan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain kemarin, itu akan kita bisa lakukan dengan mudah. Kalau cara pandang kita sudah direvolusi tentang pengampunan dosa ini. Yesus bilang, segala dosa, segala pelanggaran, segala kejahatan. Ya. Artinya Yesus saja sudah tidak ingat apa yang kita perbuat di waktu lalu. Kenapa kita sendiri yang selalu ingat-ingat? Dan kenapa kita ingat dosanya orang lain, saudara? Ya. Saudara, kalau kita lihat, nanti kita baca di rumah saja. Apa yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 21 itu tentang anak yang hilang. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah saja garis besarnya. Itu kan seorang anak yang bikin dosa besar sekali. Ya, dosa besar di mana dia minta bagi harta, itu kan sama saja suruh dia papa mati. Ya, ada dua anak saudara, anak yang bungsu dan yang sulung. Lalu kemudian dia minta, lalu bapaknya bagi, anggap saja dia sudah mati, dia anggap dia papa sudah mati. Lalu kemudian dia berfoya-foya, lalu dia ketika dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, dia mau pulang kepada bapaknya. Saudara, sang bapak ini kan gambaran dari Tuhan. Ya. Ketika dia masih jauh, bapaknya melihat dia lalu berlari, ayat 20. Memeluk dia. Saudara perhatikan di situ, apa yang dikatakan oleh anak itu. Ya, dalam bahasa Alkitab sederhana, dibilang, ayah, saya sudah berdosa terhadap Tuhan dan saya sudah sangat bersalah terhadap ayah. Kalau Alkitab ini dipakai kata saya, bukan aku. Ya. Nah, dia sudah bilang begitu. Yang normal, manusiawi, ketika ada orang salah kan, oh iya, ngana ini, ngana so bikin begini, ngana harus tanggung ini. Ketika anak itu mengatakan kepada bapaknya, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa terhadap Tuhan dan sudah salah sama papa. Jadi ya kasarnya dia bilang, kalau begitu sekarang saya terima saja. Hukuman apa saja yang papa mau berikan saya siap terima karena saya sudah bersalah. Saudara, kita tidak menjumpai di ayat 22. Ya, dari Lukas 15 itu kita tidak menjumpai bapaknya langsung, oke, kalau gitu ngana push up sekian kali. Ngana kerja di belakang. Bapaknya langsung bilang, pelan-pelan, potong lembu. Artinya apa? Bapaknya tidak ingat. Bapaknya tidak peduli lagi dengan apa yang sudah dia buat lalu. Itu adalah gambaran dari Bapa Sorgawi kita, saudara.
Dia tidak mengingat-ingat lagi. Ya. Ini penting. Saya di mana-mana saya selalu, minggu lalu di gereja Bethesda di Pak Pendeta San Marino, saya khotbahkan ini dan Roh Kudus menggerakkan saya untuk menjelaskan ulang lagi di sini juga, dan mungkin beberapa tahun yang lalu saya sudah membawakan itu tentang bagaimana dosa kita di manusia ketika pertama kali diciptakan ada di Taman Eden, lalu kemudian hidup bergaul dengan Allah, lalu kemudian manusia jatuh memberontak terhadap Allah, Allah usir ke luar Taman Eden dan hidup fana, hidup susah, menderita dan lain sebagainya. Tetapi apa? Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15, dia bilang? Dia akan mengadakan hubungan yang diperbaiki. Nah, maka itulah ketika manusia akan kembali kepada Allah, harus ada korban yang dipersembahkan. Itu kita bisa dapat banyak di kitab Imamat, ya, tentang persembahan. Nah, orang ketika mau datang kepada Allah itu, orang-orang yang berdosa, mereka harus menyiapkan apa? Lembu jantan, anak lembu yang tak bercacat, tak bernoda. Ketika mereka ada tahu saya sudah berzina, saya sudah melakukan aborsi, saya sudah menipu, maka dia diingatkan, oh saya harus kembali kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Orang itu harus cari lembu yang tak bercacat. Kalau dia kaya ya silakan lembu. Kalau dia orang biasa-biasa, anak domba yang tak bercacat. Lalu itu dibawa ke imam. Imam meletakkan tangannya di atas kepala dari domba itu. Dia doakan bahwa dosa orang itu sudah dipindahkan di tubuh anak domba Allah yang tak bercacat itu. Lalu setelah itu disembelih. Maka dosanya orang yang pendosa tadi sudah berpindah ke tubuh anak domba itu. Itu konsep perjanjian lama. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena cara itu kalau dipakai sampai pada saat sekarang ini, maka sengsaralah kita. Ya. Bapa di sorga tahu kondisinya. Karena itu sekali untuk selamanya. Ya. Sekali untuk selamanya. Penebusan itu dilakukan. Dan dilakukannya itu apa? Anak domba yang tak bercacat. Dan itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Ya, saudara, kalau kita lihat Ibrani 10 ayat 10, ya, Ibrani 10 ayat 10, ini sama. Saya sudah pelajari, saya sudah lihat di TB baru, TB2 dan Perjanjian Baru, dan termasuk di Alkitab Sederhana, itu bahasanya sama, tidak beda. Ya, mungkin ada seorang yang bisa bacakan untuk kita, sama ini. Ibrani 10 ayat 10. Kita harus berevolusi konsep kita tentang pengampunan dosa ini, saudara. Mari, silakan bisa baca di tempat saja, supaya dikuduskan. Iya. Iya. Oke, jadi saudara nyambung dengan apa yang terjadi di Perjanjian Lama, ya, sekali untuk selamanya. Karena kalau kita harus begitu, harus setiap kita berdosa, tangan harus taruh di atas anak domba, maka berapa banyak kali kita harus melakukan. Saudara percaya atau tidak, kita adalah orang-orang pendosa, ya. Saya berkhotbah di sini juga bukan berarti saya orang suci. Saya juga banyak berdosa. Karena itu kalau itu terjadi, maka ya, berulang kali kita punya waktu hanya habis dengan melakukan ritual itu. Karena itu Bapa di sorga dia tahu. Sehingga dia bilang sekali untuk selamanya. Ya. Tubuh Yesus itu yang dikorbankan. Dia adalah gambaran anak domba Allah, saudara. Sehingga kita tidak perlu lagi lakukan hal-hal lain. Kecuali kita mempercayai, mengimani apa yang sudah
Yesus lakukan itu. Kalau kita mengerti ini, maka banyak orang Kristen yang tidak akan dibawa terus-menerus dalam ingatan-ingatan dosa masa lalu. Saudara, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan antar sesama, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini konsep Alkitabiah. Kalau konsep di dunia hukum peradilan, siapa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi dalam konsep iman Kristen kan kita dibebaskan. Ya, karena ada yang sudah menerima hukuman itu. Itu sehingga tadi ketika dikatakan apa? Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Dia adalah setia dan adil. Jadi dosa kita, hukuman kita itu keadilan Tuhan dinyatakan dengan menghukum sampai mati di kayu salib pada putranya, anaknya yang tak bercacat. Anak domba Allah. Kenapa Yesus disebut demikian, saudara? Saudara, ini yang harus dipahami, ini yang harus dimengerti, ini yang menurut saya harus direvolusi. Karena konsep pemahaman kita yang kadang-kadang keliru. Bukan karena kita tidak mengerti, tetapi karena kadang-kadang kita tertipu dengan seperti tadi anjing-anjing di ayat 2 dari Filipi 3 ini. Lalu kemudian dengan penyesat-penyesat. Ya. Paulus tahu jemaat-jemaat yang ada di Filipi, kalau mereka mengerti kebenaran ini, kehidupan mereka akan mengalami terobosan. Hidup mereka akan mengalami kemenangan. Karena kadang-kadang ikatan-ikatan dosa yang terbawa terus, itu bisa membuat orang tidak akan pernah maju-maju. Ya. Saudara, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami, saya selalu bilang begini, saya ini tidak dikasih karunia doa kesembuhan ilahi. Seperti Pak Pendeta siapa kemarin, Eli yang luar biasa. Ya, ada memang hamba-hamba Tuhan dikasih karunia kesembuhan ilahi. Tetapi banyak kali di dalam melayani orang yang sakit, ketika kesadaran ini kita tanamkan, ketika cara pandang mereka kita lakukan revolusi, maka banyak perkara-perkara yang terjadi yang memang di luar jangkauan pengertian dan pemahaman kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, ini satu kesaksian yang saya bagikan buat kita bersama. Kami anak-anak Booming Youth bikin KKR di Saluta. Saudara, kami bikin KKR di sana. Kebetulan saya yang berkhotbah. Ya, kita tidak bilang KKR kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Lalu setelah berkhotbah, lalu pada saat mau menjelang altar call. Nah, kan waktu itu kan saya mengkhotbahkan tentang ini, pengampunan dosa. Kita semua sudah disucikan. Kita berdiri sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena dosa kita sudah ditebus satu kali untuk selamanya, saudara. Ya, saya bilang saudara bukan lagi orang-orang berdosa. Saudara bukan lagi orang-orang yang tertuduh dan lain sebagainya. Saudara berdiri di tempat, tidak usah maju ke sini, tidak usah tumpang tangan. Tidak perlu. Silakan di tempatmu saudara katakan bahwa Tuhan, saya sudah dibenarkan. Ya, karena Yakobus 5 ayat 16 kan bilang, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang benar itu bukan berarti kita orang suci, tidak bikin dosa. Bukan itu pengertiannya. Tapi doa orang benar, doa orang yang sudah dibenarkan karena Yesus sudah sekali menanggung dosa kita di kayu salib, sekali untuk selamanya. Mengerti akan hal itu, saudara. Saudara ada di tempatmu, mengerti saudara sudah orang berdosa, saudara punya doa berkuasa. Sudah selesai KKR, besok paginya saudara. Ya, besok paginya ketika kami selesai makan mau siap pulang, seorang bapak datang di tenda tempat kami nginap. Lalu dia cerita,
Dia dengan saya di salutan. Ini kalau beliau lagi dengar melalui radio di sana, pasti dia sangat bersuka cita. Ya, dia bilang ke saya, Pak Ekber, luar biasa. Saya bilang apa? Kan malam itu kan tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang ini. Dia bilang, Pak, saya ini punya mata sudah sangat kabur, baca Alkitab tidak bisa, karena memang sudah mengalami. Terus, Pak, setelah tadi malam saya di tempat saya berdoa. Dan saya sadar saya sudah dibenarkan. Saya sudah bukan seorang yang suka berdoa. Memang ya namanya di sana kadang-kadang sering mabuk dan lain sebagainya. Dia diingatkan itu dan dia menyatakan komitmen tidak mau lakukan lagi. Saya bertobat. Setelah saya sadar saya bilang saya sudah benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah pulang di rumahnya, katanya malam itu, rumahnya kan belum ada listrik, pakai lilin. Dia bisa baca Alkitab malam itu. Saudara, itu hanya karena apa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa dia sudah dibenarkan. Bahwa dosanya sudah diampuni. Ya. Saudara, ini yang terjadi ketika revolusi iman kita terjadi di dalam konsep tentang pengampunan dosa. Saya yakin ada banyak hal yang akan terjadi. Karena Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Berarti kehidupan Kristen yang dikatakan William Barclay ini, ya, kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kerajaan sorga. Sehingga kita tidak hidup di dalam kondisi terpuruk. Jatuh bangun dengan dosa yang sama, saudara. Ya. Jatuh bangun hari ini, bertobat besok bikin dosa yang sama. Saudara, itu sangat-sangat berbahaya sekali bagi orang percaya. Ketika kita jatuh bangun, karena apa? Ya, kemarin itu ibu itu bilang sama saya, waktu saya layani dia bilang, Pak, ini saya lagi hari itu, waktu itu kebetulan lalu mereka masalah saya ada di dalamnya juga. Sehingga dia datang lagi kan. Dia bilang, Pak, itu pendeta sudah datang berdoa dan toga, majelis-majelis semua. Dia sudah mengaku begini, tapi ternyata saya dapat tangkap lagi begini. Ya, kenapa harus jatuh berulang-ulang begitu, saudara? Karena cara pandang belum direvolusi tentang pengampunan dosa ini. Saudara, kalau saudara saat ini selalu terbawa-bawa dengan ingatan-ingatan dosa masa lalu, maka saya pasti yakin hidup kita tidak akan berkemenangan, tidak akan sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita pasti akan jatuh bangun di dosa-dosa itu yang sama. Kalau saudara mau lakukan, mau praktekkan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan ini, revolusi iman, perubahan yang terjadi. Maka yang pertama yang harus dilakukan, perubahan, revolusi yang dilakukan secara drastis dan secara cepat. Memahami tentang pengampunan dosa yang Yesus lakukan. Saudara, bukan kebetulan ini. Ya, saya mencoba beberapa hari ini mendalami ayat 1 sampai ayat 17. Dan ini kuat sekali. Diajar, didorong kepada saya untuk menjelaskan ini kepada jemaat yang ada di sini. Yang ada di rumah-rumah, yang lagi dengar, yang lagi nonton dan lain sebagainya. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Ya, supaya kita siap menerima begitu banyak janji-janji Tuhan. Hidup dalam sukacita, hidup dalam kesehatan yang prima. Hidup dalam berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Seharusnya kan demikian. Kita tidak terintimidasi dengan dosa yang berulang-ulang dilakukan. Saudara, ketika kita melakukan ini, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita tetap komitmen ketika apa? Selalu mengingat apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib itu. Saudara, ketika ada kesempatan kita masuk dalam ibadah dan ada sebuah liturgi di mana kita harus makan perjamuan, ya, kita lakukan perjamuan, minum anggur, makan roti. Ini satu hal sebenarnya yang sangat baik
bagi orang-orang Kristen yang memiliki cara pandang, konsep yang keliru tentang pengampunan dosa ini. Mengapa ini harus dilakukan? Saudara, konsep kita jelas sangat berbeda. Ada orang lain ya, ada orang lain yang melakukan perjamuan kudus kalau misalnya sudah berdosa. Jangan boleh masuk, boleh ikut perjamuan kudus. Itu kan konsep yang, ya sudah, ada orang yang memahami seperti itu. Kita harus suci, kita harus bersih. Saudara, justru kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita orang berdosa. Untuk apa lagi kalau kita sudah suci, kita sudah bersih, mau ikut itu, ya. Jadi kita lakukan itu karena apa? Karena kita mengingat apa yang Yesus lakukan. Saya dengan istri sering melakukan itu. Ya, mungkin kalau di gereja ini sebulan sekali. Tapi kami doa kalau memang kadang-kadang dia lalu setiap hari malah. Jadi datang bukan angkat lalu bilang, Tuhan, kami ini orang-orang berdosa Tuhan. Kami sudah bersalah, kami sudah. Oh, tidak demikian. Kita hanya mengingat, saudara. Hanya mengingat. Jadi ketika kita lakukan itu, ya, angkat darah dan perkatakan terima kasih. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menanggung dosa-dosa kami, sudah menanggung kesalahan kami, dan kami sudah bebas dari kutuk dosa, kutuk ini, lalu minum, lalu makan. Saudara, itu akan membawa kita kepada perubahan karakter, perubahan gaya hidup kita yang akan memandang dosa itu seperti apa. Sehingga kita tidak akan jatuh bangun di dalam dosa yang sama, di dalam kesalahan yang sama, di dalam kejahatan yang sama. Kita tidak akan seperti itu. Karena orang yang selalu mengingat apa yang Yesus perbuat, ya, itu kan artinya sekali untuk selamanya. Seperti pertama Yohanes 1 ayat 9. Semua dosa masa lalu, dosa yang sekarang, ataupun dosa yang mungkin tanpa sengaja kita buat di waktu depan. Semua hapus sehingga tinggal mengingat kebaikan Tuhan saja. Saudara, kalau itu yang kita pahami, saya percaya, saya sangat yakin, ya, kita tidak akan jatuh di hal perbuatan-perbuatan yang sama. Pasti, ya, kesaksian dari orang-orang yang mengalami itu, ketika ada pikiran untuk melakukan dosa yang sama, malah ada rasa benci terhadap perbuatan itu. Itu banyak sekali orang menyaksikan seperti itu. Kan banyak orang bilang, orang Kristen kalau misalnya semua dosa sudah Yesus tanggung, bahkan yang nanti ditanggungkan, enak sekali. Senin sampai Sabtu bikin dosa, hari Minggu datang menangis, minta pengampunan dosa. Saudara, orang yang mengerti kebenaran yang diajarkan Paulus tentang pengampunan dosa ini pasti tidak akan seperti itu. Bahkan untuk ingat saja dosa yang sama yang dia lakukan, pasti dia akan jadi benci, dia akan jadi tidak suka, dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi. Jadi kesimpulannya, ketika kita bicara tentang Filipi 3 ayat 1 sampai 17 ini, Paulus secara tegas mengatakan revolusi, perubahan, lakukan perubahan terhadap cara pandangmu tentang dosa. Ya, saudara, kalau saya memberikan saran, ya saudara, kalau saudara punya uang, daripada hanya beli ayam, KFC dan lain, sekali-sekali cari anggur, roti, perjamuan, supaya setiap pagi deklarasikan, saudara. Deklarasikan, bukan karena kita kemarin siang berbuat dosa dan lain. Saudara, lakukan itu karena mengingat. Kalau kita mengingat, saya sangat yakin ketika mau melakukan hal yang sama, kita akan Yesus sudah mati buat ngana dan keluarga, kong mau lakukan itu lagi. Itu yang akan terjadi. Revolusi ini yang Rasul Paulus maksudkan dengan apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 3, khususnya ayat 13 dan 14. Ya, di dalam bahasa sederhana, Paulus bilang, saya sudah tidak ingat yang lewat-lewat. Ya, saya sudah tidak peduli lagi dengan itu. Pelayan altar bisa maju ke depan.
Saya sudah tidak lupa, saya sudah lupa dengan apa yang terjadi, apa yang ada, yang pernah terjadi. Dan dikatakan apa? Saya akan sekuat tenaga. Ya, kalau Alkitab saudara bilang berlari-lari, maka Alkitab bahasa sederhana bilang dengan sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Berarti setelah saudara dengar khotbah ini, setelah 1 bulan kita bersama di dalam pelayanan dengan tema ini, saudara tetap akan coba dibawa oleh penyesat itu, oleh anjing-anjing itu, oleh iblis. Supaya apa? Kita terus hidup ada di dalam kondisi yang seperti itu. Jatuh terpuruk, susah dan lain sebagainya. Tidak pernah bisa meraih kemenangan dan lain sebagainya. Iblis mau itu terjadi. Karena itu tema kita di bulan ini secara tegas. Ya, Paulus cuma mau katakan bahwa saudara lakukan apa, percayai apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Lalu saudara ingat apa yang dikatakan oleh ayah bapa ketika anaknya jatuh, mau kembali, bapaknya tidak peduli. Kita nyanyikan satu pujian, pelayan altar, silakan angkat satu pujian. Kita akan berdoa bersama. Saudara, itu yang harus Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita sambut hari-hari yang baru dengan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang terlepas, terbebas total dari pemahaman yang keliru tentang pengampunan dosa ini. Saudara lihat di media sosial hal-hal tentang pengampunan dosa ini, iman Kristen diserang habis-habisan. Saya kira bukan kebetulan juga. Kalau saudara sering nonton debat-debat antar lintas agama, ada banyak hal yang diserang orang Kristen. Ya, Yesus sudah menanggung segala dosa, jadi orang Kristen enak-enak saja bikin dosa. Seperti itu yang sedang dipakai iblis dengan menggunakan media sosial yang ada sekarang ini. Tetapi pagi hari ini, saat ini, firman Tuhan jelas mengajarkan kita bersama. Yesus menyelesaikan semuanya. Yesus sudah membereskan semua dosa kita. Sehingga jangan lagi ingat-ingat lalu dosa masa lalu. Yang kedua, jangan lagi saudara punya konsep bahwa Yesus belum kasih selesai. Kita datang melayani, kita bayar persembahan, kita berikan persembahan karena kita supaya Tuhan lihat ini tambahan, ada bonusnya, ada dosa kita yang lama-lama masih dihapus. Lalu kita tidak akan jatuh dalam dosa yang sama. Silakan pelayan altar bisa satu pujian sebelum kita berdoa. Haleluya. Jemaat kita bangkit berdiri. Mari. Ku telah mati. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari depan kita nyanyikan pujian ini. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Haleluya Yesus. Dengan darah yang mahal, Haleluya. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Katakan ini dengan imanmu. Oleh segenap kasih Dia berkorban untuk kita. dan pengorbananmu,
saudara. Mari saudaraku, saya percaya bahwa revolusi iman orang percaya yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Mari kita rubah, perubahan, revolusi cara pandang kita tentang pengampunan dosa. Ini hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya, sesuai dengan panggilan Kristus yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adakah di antara kita yang selama ini selalu mengingat-ingat dosa masa lalu kita? Adakah di antara kita yang berpikir bahwa penebusan Yesus belum lengkap? Kita masih harus tolong pengampunan dosa Tuhan dengan melayani Dia, dengan mengembalikan persembahan dan lain sebagainya. Ataukah adakah di antara kita yang memahami bahwa dosa itu sudah diampuni karena kita jatuh bangun, kita berbuat saja nanti minta ampun. Saudara, Tuhan mau, saya percaya, secara khusus saya menggumuli perikop ini dan pesan penting dari Tuhan ketika ayat 13 dan 14 itu bicara tentang masa lalu. Paulus bilang dalam Alkitab ini, saya sudah tidak ingat lagi, saya melupakan apa yang sudah lewat. Karena itu lupakan segala sesuatu yang sudah lewat. Mari revolusi ini, lakukan perubahan saat ini. Saudara akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami kehidupan sebagai warga Kingdom of God, warga kerajaan sorga. Saya yakin saudara, sakit, penyakit, pergumulan-pergumulan berat apapun, Tuhan pasti akan beresan ketika kita menyadari ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, hamba-Mu terbatas, tetapi pesan ini yang Tuhan taruh begitu kuat di hati hamba-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di gereja ini, yang ada di rumah-rumah, ini sudah disampaikan bahwa kami harus merevolusi, kami harus merubah, harus dengan drastis, harus dengan cepat kami lakukan ini, supaya hidup kami menjadi hidup orang-orang percaya yang lebih dari pemenang, karena kami sudah dimenangkan oleh Yesus. Mampukan dan kuatkan hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan ini, agar firman ini tidak berlalu, tetapi ini tertanam kuat di dalam hati kami. Dan dengan apa yang ada di dalam hati kami, pemahaman kami tentang pengampunan dosa yang sudah benar, yang Yesus sudah ajarkan pagi hari ini, akan menolong kami menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh-Mu yang kudus yang akan melanjutkan berbicara di hati setiap saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.